Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, selamat berjumpa kembali dalam video materi bimbingan dan konseling. Kali ini Bapak menyampaikan bidang layanan pribadi dengan topik atau tema layanan masa remaja dan perubahannya. Setelah kalian menonton video ini, kalian diharapkan dapat pertama memahami dirinya akan masuk masa remaja. Artinya kalian diharapkan memahami kalian akan masuk masa remaja. Yang kedua, dapat memahami tentang pubertas dan perubahan fisik, psikis, mental, dan sosial. Yang ketiga, diharapkan dapat memahami perubahan tanggung jawab keagamaan. Untuk anak-anak sekalian, pastikan kalian bisa menyimak video ini dari awal hingga selesai sehingga memahami materi ini secara utuh. Anak sekalian, apa masa remaja itu? Masa remaja adalah periode yang unik dan khusus yang ditandai oleh perubahan tertentu dalam perkembangan manusia. Nah, perlu Anda ketahui bahwa setiap individu itu ada perubahannya berbeda-beda antara individu yang satu dengan yang lainnya. Hal itu bisa disebabkan oleh faktor genetik, juga oleh kondisi emosionalnya. Kemudian tentang kehidupan manusia, itu menurut para ahli psikologi itu bisa kalian simak di sini. Ada masa prenatal hingga masa tua. Masa prenatal itu tentang usia, maksudnya masih kalian atau kita masih dalam kandungan ibu. Kemudian masa bayi 0 sampai 2 tahun, masa kanak-kanak 2 sampai 3 tahun, masa remaja 11 sampai 20 tahun, masa dewasa 20 sampai 40 tahun, masa setengah daya 40 sampai 60 tahun, dan masa tua itu 60 tahun ke atas. Nah, siswa SMP atau sudah masuk remaja, kalian baru tentang usia berapa? Siswa SMP atau kalian sekarang, misalnya rata-rata usia kalian sekarang antara 12 sampai 16 tahun. Ya, biasanya SMP itu misalnya rata-rata 12 sampai 16 tahun, berarti kalian pada nomor 4 ya, sudah masa remaja. Artinya bahwa masa remaja ini yaitu masa di mana seorang individu sedang tumbuh dan berkembang menuju kedewasaan. Nah, pada masa ini akan ada beberapa perubahan yang dialami, antara lain perubahan fisik, perubahan psikis, perubahan tanggung jawab keagamaan. Kemudian yang kedua, kalian pahami apa itu pubertas dan perubahan fisik, psikis, mental, dan sosial. Anak-anak, apa pengertian pubertas? Nah, pengertian pubertas menurut Elizabeth B. Harvard dalam buku Psikologi Perkembangan sudah menjelaskan bahwa pubertas merupakan masa yang mengawali masa remaja dan biasanya berlangsung secara singkat. Ia juga mengutip definisi masa puber yang dibuat oleh Roth, yaitu suatu tahap dalam perkembangan manusia di mana terjadi pematangan alat-alat seksual dan reproduksi yang disertai dengan perubahan dalam pertumbuhan fisik dan psikologis. Kemudian dalam modul kesehatan reproduksi remaja yang diberikan oleh BKKBN dikatakan bahwa seseorang mulai memasuki masa puber pada usia 9 sampai 10 tahun dan berakhir pada usia sekitar 15 sampai 16 tahun. Nah, bila kalian pada usia yang seperti Bapak sebutkan tadi, berarti bisa dikatakan sudah mengalami masa-masa yang namanya masa puber atau masa pubertas. Nah, bila kalian sudah mengalami perubahan atau di masa puber, maka ada perubahan yang akan terjadi. Antara lain yaitu perubahannya itu adalah yang pertama fisik ya. Nah, perubahan fisik ini untuk siswa putri misalnya ditandai dengan menstruasi, salah satunya seperti itu ya, kulit halus dan suara menjadi merdu, tanda kutip ya. Kemudian kemudian pada remaja laki-laki ditandai dengan otot muat, tumbuh bulu ketiak, muka, misalkan tebetan mukanya itu ada kumis, disangkut. Kemudian juga kadang-kadang produksi kelenjar keringat menjadi banyak, mengeluarkan kotak pada permukaan kulit yang menyumbat pori-pori dan terjadi kelawar. Kemudian perubahan psikis ini antara lain mulai tertarik pada lawan jenis,
tingkah laku dan emosi tidak stabil, penuh kontradiksi, seperti suatu saat lemah lembut, tetapi pada saat lain kasar, judes, tentil, dan lain sebagainya. Kemudian ada perubahan mental. Nah, perubahan mental itu diantaranya mampu berpikir analitis, kekhawatiran tumbuh dewasa, berkreatif, memiliki banyak ide dan gagasan menarik. Kemudian kekhawatiran perasaan orang lain terhadap diri sendiri. Selanjutnya, perubahan yang terjadi adalah perubahan sosial. Diantaranya adalah hubungan sosial lebih meluas, dari teman yang sesuai dengan kesukaan, hobi, dan lain-lain. Ingin diakui, dihargai, diperhatikan, dan diterima. Senang melakukan kegiatan bersama, kemudian terbuka dalam mengungkapkan pendapat diri dengannya. Selanjutnya adalah perubahan tanggung jawab keagamaan. Nah, anak sekalian, menurut agama, anak yang telah memasuki usia remaja disebut dewasa. Artinya akalnya sudah matang, sudah bisa membedakan antara baik dan buruk. Oleh karena itu, seorang remaja sudah wajib melaksanakan perintah agama dan mempertanggungjawabkannya di hadapan manusia, misalnya beribadah, berbuat kebajikan. Nah, terhadap perubahan-perubahan tersebut, seorang remaja hendaklah menyadari dan mampu menyesuaikan diri. Anak sekalian, dalam penerimaan secara positif, diharapkan remaja dapat menyelesaikan tugas perkembangan remaja, yaitu pertama bergaul lebih matang dengan penuh sebaya, baik laki-laki maupun perempuan. Bergaul lebih matang maksudnya artinya bersikap lebih dewasa, tidak cengeng, tidak egois, lebih memahami orang lain atau diri sendiri, ramah, berpenampilan rapi, bersih, dan mandiri. Kemudian yang kedua terkait dengan penerimaan positif. Penerimaan secara positif ini adalah memahami peran sosial sebagai pria dan wanita. Contohnya, remaja putih di rumah membantu pekerjaan yang sesuai untuk perempuan, remaja laki-laki membantu pekerjaan yang sesuai untuk laki-laki. Kemudian meningkatkan fungsi dan perannya dalam keluarga, baik sebagai anak, sebagai kakak atau adik. Itu juga di masyarakat, baik sebagai anggota masyarakat maupun anggota salah satu kegiatan kemasyarakatan, misalnya Karang Taruna, remaja masjid, dan lain sebagainya. Kemudian menerima dan mensyukuri keadaan fisik diri sendiri dengan cara menjaga dan melindungi tubuh secara efektif, mengganti pakaian dalam setiap pagi dan sore, membersihkan dan merawat badan dengan teratur, memperhatikan perubahan tubuh yang sedang dialami, bertingkah laku sesuai kodrat yang dimiliki dan sesuai dengan norma atau nilai-nilai yang berlaku di masyarakat, tidak minder, selalu percaya diri. Dan keempat, mempersiapkan diri ke arah suatu pekerjaan atau karir, dan kelima, mengembangkan keterampilan dan konsep hidup untuk masa depan. Ini yang terkait dengan penerimaan secara positif yang diharapkan remaja yang dapat menyelesaikan terkait dengan tugas perkembangan remaja tadi. Jadi perubahan positif yang sekali dan dikembangkan sehingga lebih bermanfaat, dan yang negatif dikurangi sehingga resikonya dapat lebih kecil dan tidak merugikan diri atau orang lain. Nah, jadi anak sekalian, dalam materi ini kalian diharapkan tadi sudah memahami ya masa remaja tadi, ada itu masa remaja, kemudian apa itu pubertas, dan perubahan-perubahan di masa puber itu kalian ketahui, sehingga kalian benar-benar memahami apa yang terjadi perubahan pada dirimu, baik fisik, psikis, mental, dan sosial, dan kalian bisa melakukan tugas perkembangan secara positif. Nah, baik anak sekalian, terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa kalian like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya, dan jangan lupa share ke temanmu, dan juga komen video ini. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.